Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijedini Widiasari dengan stambuk F1C1180022 akan mempresentasikan mengenai fermentasi bioetanol dari buah salak. Fermentasi alkohol pada dasarnya suatu cara produksi alkohol atau etanol menggunakan bantuan aktivitas mikroorganisme. Alkohol yang dihasilkan sering disebut bioetanol. Kelompok mikroba yang sering digunakan yaitu Saccharomyces ovarium dan Saccharomyces cerevisiae yang biasa terdapat dalam ragi. Etanol atau etil alkohol dengan rumus kimia C2H5OH diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku hayati yang dihasilkan dari fermentasi gula yang mengandung bahan seperti tetes tebu, berbagai jenis tanaman, gula bit, dan jagung manis. Jenis mikroba yang dapat digunakan dalam pembuatan bioetanol salah satunya adalah Saccharomyces cerevisiae, yang merupakan organisme uniseluler yang bersifat makhluk mikroskopis dan disebut sebagai jasad sakarolitik. Faktor yang mempengaruhi fermentasi yang pertama yaitu komposisi medium pertumbuhan, di mana medium yang digunakan yaitu buah salak, yang mengandung komposisi berupa kalori, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, vitamin C, dan air. Di mana protein berperan sebagai sumber nitrogen, karbohidrat sebagai sumber C, dan sumber energi untuk Saccharomyces cerevisiae, sedangkan kalsium sebagai sumber mineral. Faktor selanjutnya yaitu penyiapan inokulum. Ragi adalah suatu inokulum atau starter untuk melakukan fermentasi. Pembuatan starter dilakukan dengan meremajakan kultur stok Saccharomyces cerevisiae strain FNCC 3210 pada media agar miring MEA selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kultur pada media miring sebanyak 1 oz diinokulasi dalam 10 ml media MEB yang kemudian diinkubasi selama 15 jam pada suhu 30 derajat Celcius sebagai kultur kerja. Saccharomyces merupakan mikroorganisme bersel satu, tidak berklorofil dan termasuk golongan Eumycetes. Tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dengan pH 4,5 sampai 5. Pertumbuhan Saccharomyces dipengaruhi oleh adanya penambahan nutrisi yaitu unsur C sebagai sumber karbon, unsur N, unsur mineral, dan vitamin. Selanjutnya proses fermentasi, di mana buah salak dikupas terlebih dahulu dari kulitnya, dibersihkan, dan dikeluarkan bijinya. Selanjutnya, daging buah salak dicuci bersih dengan air, dipotong kecil-kecil kurang lebih 1 cm dan ditimbang sebanyak 300 gram. Tiap ukuran berat daging buah salak diblender sampai halus, disaring, diperoleh filtrat dari daging buah salak. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, dipasteurisasi pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian didiamkan sampai dingin. Tujuan pasteurisasi pada suhu tersebut adalah untuk mensterilkan bahan agar tidak ada mikroorganisme lain yang hidup sebagai pengganggu. Filtrat buah salak yang sudah dingin dimasukkan dalam Erlenmeyer yaitu sebanyak 30 ml, kemudian ditambahkan amonium sulfat sebanyak 2 gram dan urea sebanyak 2 gram sebagai sumber nutrisi dan dikocok hingga semuanya larut. Selanjutnya, 2 gram ragi ditambahkan ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Selanjutnya dilakukan inkubasi dengan cara menutup rapat Erlenmeyer dan selang disambungkan dari Erlenmeyer ke dalam wadah yang berisi air pada suhu antara 27 sampai 30 derajat Celcius selama 2 hari. Gambar di samping merupakan rangkaian alat fermentasi yang juga merupakan desain bioreaktor dalam fermentasi ini.
Selanjutnya yaitu tahap pemisahan, di mana setelah difermentasi selanjutnya disaring menggunakan pompa vakum dan diambil filtratnya. Filtrat yang diperoleh selanjutnya dimasukkan ke dalam labu alas bulat dan dipasang pada rangkaian alat evaporator. Pada proses ini dilakukan pemanasan pada suhu 70 derajat Celcius untuk memisahkan etanol dari campurannya. Larutan hasil evaporasi selanjutnya ditentukan kadarnya dengan menggunakan alkohometer. Metabolisme yang terjadi yaitu pati yang terdapat dalam buah salak diubah menjadi glukosa oleh enzim amilase, kemudian memasuki proses glikolisis dan menghasilkan asam pirufat. Dalam keadaan anaerob, asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi asetaldehid dan karbon dioksida, yang selanjutnya diubah menjadi alkohol. Proses ini diikuti dengan perubahan NADH menjadi NAD+. Dengan terbentuknya NAD+, peristiwa glikolisis dapat terjadi lagi. Dalam fermentasi alkohol, dari 1 mol glukosa hanya dapat dihasilkan 2 molekul ATP, sehingga reaksi yang terjadi yaitu glukosa dalam keadaan anaerob menghasilkan 2 etanol, 2 karbon dioksida, dan 2 ATP. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.